Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cut Nurul Izati Anas dengan NIM 0730 0250 0043. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan dari kelas TTC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang batuan metamorf. Batuan metamorf atau batuan malihan adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya oleh suatu proses yang disebut metamorfisme. Metamorfisme sendiri itu berarti perubahan bentuk di mana terjadi perubahan atau alterasi fisik yang mencakup struktur, tekstur, dan mineralogi dari suatu batuan pada temperatur dan tekanan tinggi dalam kerak bumi. Jadi di sini metamorf itu berasal dari kata meta yang berarti berubah dan morf yang berarti bentuk. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metamorf ini merupakan batuan yang berasal dari ubahan batuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi perubahan ini tuh terjadi karena proses metamorfosis. Jadi proses metamorfisme ini yaitu melibatkan perubahan ini melibatkan temperatur, melibatkan tekanan atau juga bisa melibatkan keduanya. Jadi batuan metamorf ini berasal dari batuan induk lain, yaitu seperti batuan sedimen, batuan beku, atau bisa juga dari batuan metamorf itu sendiri. Jadi di sini ada proses metamorfisme. Jadi batuan metamorf itu kan terjadi karena adanya perubahan yang disebabkan oleh proses metamorfosa atau metamorfisme yang kita sudah jelaskan tadi, yaitu dia merubah batuan karena adanya temperatur, suhu, bisa juga karena aktivitas kimia fluida atau gas, ataupun bisa juga ketiganya faktor tersebut. Jadi proses metamorfosa ini dia itu tuh merupakan proses isokimia yang tidak menyebabkan penambahan unsur-unsur kimia pada batuan yang mengalami proses ini. Nah, proses ini terjadi dalam fase padat tanpa mengalami fase cair dengan temperatur 2000 derajat Celcius sampai 6500 derajat Celcius. Di samping karena pengaruh tekanan dan temperatur, proses ini juga dipengaruhi oleh fluida, di mana fluida atau H2O dalam jumlah bervariasi di antara butiran mineral atau pori-pori batuan yang pada umumnya mengandung ion terlarut akan mempercepat proses metamorfisme. Jadi di sini tidak hanya ada tekanan dan temperatur, tapi ternyata juga ada fluida. Fluida dan gas di sini itu tuh bertindak sebagai katalis atau solvent yang dia itu tuh bersifat membantu reaksi kimia dan menyeimbangkan mekanis. Lalu di sini ada tahap-tahap proses metamorfisme. Yang pertama ada rekristalisasi. Rekristalisasi itu adalah penyusunan kembali kristal-kristal di mana elemen kimianya itu sudah ada sebelumnya. Lalu yang kedua ada reorientasi, yaitu pengorientasian kembali susunan kristal, dan proses ini akan berpengaruh pada tekstur dan struktur yang ada. Jadi pada proses ini tuh tekstur dan strukturnya itu akan berubah. Lalu ada pembentukan mineral-mineral baru, yaitu penyusunan kembali elemen-elemen kimiawi yang sebelumnya telah ada. Di sini ada 5 syarat terjadinya proses metamorfisme. Yang pertama, adanya protolit. Jadi protolit ini adalah batuan asal. Jadi jika batuan metamorf ini mau terbentuk, jadi sebelumnya itu harus ada protolit dulu atau batuan asalnya dulu. Lalu dia itu adanya peningkatan suhu, tentu juga adanya peningkatan tekanan, dan juga dia adanya penambahan dan pengurangan fluida. Setelah itu dia juga berpengaruh di waktunya. Jadi batu ini tuh terbentuk jutaan tahun gitu. Lalu di sini ada salah satu syarat lagi, yaitu jika semua batuan yang sebelumnya itu terpanaskan dan meleleh, maka dia itu akan membentuk magma. Lalu setelah itu kan dia mengalami proses pendinginan dan kembali menjadi batuan-batuan baru lagi. Lanjut, di sini ada jenis batuan metamorf. Yang pertama ada metamorfisme thermal atau biasa juga disebut sebagai metamorfisme kontak, yaitu pada metamorfisme ini faktor yang sangat berpengaruh adalah suhu yang panas. Jadi tekanan itu tidak terlalu berpengaruh.
Jadi, semakin jauh batuan dari batuan induk, maka semakin berkurang pula derajat metamorfosisnya karena temperaturnya itu semakin rendah. Setelah itu, metamorfisme ini terjadi di dekat intrusi magma, yaitu kontak antara tubuh intrusi magma atau ekstrusi dengan batuan di sekitarnya dengan lebar 2-3 km. Salah satu contohnya itu ada pada zona intrusi yang dapat menyebabkan pertambahan suhu pada daerah di sekitar intrusi. Contohnya adalah batolit, sil, lakolit, stok, dan dike. Jadi jika luas zona metamorfisme di sekitar batolit itu bisa mencapai puluhan kilometer persegi, tetapi jika di stok itu bisa sampai ribuan meter persegi. Nah, jika di sekitar sil dan dike, zona metamorfisme itu tidak begitu luas. Yang kedua, ada metamorfisme dinamo. Di sini, metamorfisme dinamo sering disebut juga dengan metamorfisme kinetik atau dislokasi akibat adanya pergeseran atau dislokasi pada batuan, misalnya oleh sesar. Jadi, faktor yang memegang peranan penting pada metamorfisme ini adalah tekanan atau pressure dengan daerah yang relatif sempit. Di sini, suhu tidak terlalu berpengaruh. Tekanan yang berpengaruh di sini ada dua macam, yaitu hidrostatis yang mencakup ke segala arah dan stres yang hanya mencakup ke satu arah saja. Biasanya didapatkan di daerah sesar atau patahan. Jadi karena adanya tekanan dari arah yang berlawanan ini, dia itu menyebabkan butiran mineral yang dihasilkan dari metamorfisme ini tuh menjadi pipih dan ada yang mengkristal kembali. Yang ketiga ada metamorf pneumatolistis kontak. Metamorf ini adalah batuan yang mengalami perubahan karena adanya pengaruh gas-gas dari magma. Jadi sekarang perubahannya itu berasal dari pengaruh gas. Contohnya itu seperti kuarsa dengan gas borium yang akan berubah jadi turmalin. Lalu ada juga kuarsa dengan gas fluorium akan berubah menjadi topas. Lanjut, di sini ada struktur batuan metamorf. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur yang foliasi terlebih dahulu, yaitu struktur foliasi ini adalah struktur yang terjadi karena adanya penjajaran mineral-mineral menjadi lapisan-lapisan. Struktur foliasi yang pertama ada slaty cleavage, yaitu slaty cleavage ini umumnya ditemukan pada batuan metamorf berbutir sangat halus atau mikrokristalin yang dicirikan oleh adanya bidang belah planar yang sangat rapat, teratur, dan sejajar. Batuan dari slaty cleavage ini disebut dengan batu sabak. Yang kedua ada filitik. Jadi struktur filitik ini hampir sama dengan slaty cleavage, tapi dia ini rekristalisasinya lebih besar dan mulai terlihat pemisahan dari mineral pipih dengan mineral granularnya. Batuannya ini tuh disebut dengan batuan filit. Yang ketiga ada batuan gneisik, yaitu tuh terbentuknya karena perselingan lapisan penjajaran mineral yang mempunyai bentuk berbeda. Penjajaran mineral ini umumnya tuh terputus-putus dan tidak menerus. Batuannya disebut dengan gneis. Selanjutnya ada skistosik yang terbentuk karena adanya susunan paralel mineral-mineral pipih, prismatik, atau lentikular, umumnya itu mika atau klorit, yang ukurannya itu tuh sedang sampai kasar. Batuannya disebut skis. Selanjutnya yang kedua ada struktur batuan metamorf yang non-foliasi. Jadi di sini struktur non-foliasi itu terjadi karena tidak adanya penjajaran penyusun batuan metamorf. Yang pertama ada struktur hornfelsik atau granulos, yaitu dia terbentuk oleh mozaik mineral-mineral equidimensional dan equigranular, umumnya berbentuk poligonal. Batuannya disebut hornfels atau batu tanduk. Selanjutnya ada kataklastik yang terbentuk karena pecahan atau fragmen batuan atau mineral berukuran kasar yang umumnya itu membentuk kenampakan breksi. Lalu struktur kataklastik ini terjadi karena metamorfosa kataklastik. Batuannya itu disebut dengan kataklasit. Selanjutnya ada milonitik yang dihasilkan oleh adanya penggerusan mekanik pada metamorfisme kataklastik. Ciri-cirinya adalah mineral itu berbutir halus, lalu dia ini menunjukkan kenampakan goresan yang searah dan belum terjadi rekristalisasi mineral-mineral primer. Batuannya itu disebut dengan batuan milonit. Selanjutnya ada pilonitik, yaitu dia itu mempunyai kesamaan yang sama dengan struktur milonitik, tetapi umumnya sudah terjadi rekristalisasi.
Ciri lainnya adalah kenampakan kilap sutra pada batuan yang mempunyai struktur ini. Batuannya disebut philonit. Setelah itu ada flasher, yaitu strukturnya itu sama dengan kata klastik, tapi dia ini batuan asalnya ini berbentuk lensa yang tertanam pada massa dasar milonit. Setelahnya ada augen, dia ini sama seperti flasher, tetapi lensanya ini terdiri dari butir-butir feldspar dalam massa dasar yang lebih halus. Selanjutnya ada granulose, yaitu struktur ini hampir sama dengan hornfelsig, tetapi butirannya ini mempunyai ukuran yang beragam. Setelah itu ada liniasi, strukturnya ini memperlihatkan adanya kumpulan mineral yang berbentuk jarus atau fibrous, yaitu mineral-mineral yang menjarum. Setelah itu, teksturnya dibagi lagi berdasarkan proses metamorfosanya. Yang pertama ada yang namanya palimpsest, yaitu tekstur ini merupakan tekstur batuan metamorf yang masih menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya, atau tekstur batuan yang masih tampak pada batuan metamorf tersebut. Awalan blasto akan digunakan untuk penamaan tekstur batuan metamorf ini. Yang kedua ada kristalloblastik. Kristalloblastik ini merupakan tekstur batuan metamorf yang terbentuk karena proses metamorfosa itu sendiri. Batuan dengan tekstur ini sudah mengalami rekristalisasi sehingga tekstur asalnya sudah tidak tampak seperti yang palimpsest tadi. Penamaannya menggunakan akhiran blastik. Selanjutnya, tekstur berdasarkan ukuran butir dibagi menjadi dua, yaitu ada vanerit, jika butiran kristalnya masih dapat dilihat dengan mata. Yang kedua ada avanit, jika butiran kristalnya tidak dapat dibedakan lagi dengan mata. Setelah itu, ada lagi tekstur yang dibagi berdasarkan bentuk individu dan kristalnya. Yang pertama ada euhedral, yaitu kristalnya itu masih dibatasi oleh bidang permukaan kristal itu sendiri. Yang kedua ada subhedral, bila kristal dibatasi sebagian oleh bidang permukaannya sendiri dan sebagian oleh bidang permukaan kristal di sekitarnya. Lalu yang ketiga ada anhedral, yaitu bila kristal dibatasi seluruhnya oleh bidang permukaan kristal lain di sekitarnya. Lanjut lagi di sini ada pembagian tekstur berdasarkan bentuk kristalnya. Yang pertama ada idioblastik apabila mineralnya dibatasi oleh kristal yang berbentuk euhedral. Lalu ada xenoblastik atau hipidioblastik apabila mineralnya itu dibatasi oleh kristal yang berbentuk anhedral. Lalu di sini ada pembagian tekstur berdasarkan bentuk mineralnya. Yang pertama ada lepidoblastik jika mineral penyusunnya itu tuh berbentuk tabular. Lalu ada nematoblastik apabila mineral penyusunnya berbentuk prismatik. Lalu ada granoblastik jika mineral penyusunnya berbentuk granular, equidimensional, batas mineralnya bersifat tidak teratur dan umumnya kristalnya berbentuk anhedral. Lalu ada granuloblastik jika mineral penyusunnya itu berbentuk granular, equidimensional, batas mineralnya bersifat tidak teratur dan umumnya kristalnya berbentuk anhedral. Jadi di sini perbedaan granoblastik dan granuloblastik itu dilihat dari batas mineralnya. Jika yang grano itu tidak teratur, jika yang granulo itu tuh batas mineralnya itu bersifat lebih teratur. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.